Selamat berjumpa kembali dengan saya Dede Sukmanjaya. Kali ini saya ingin sedikit banyak berbicara tentang bagaimana perekonomian khususnya di kota Tasikmalaya dan pada umumnya di Indonesia. Berbicara tentang ekonomi, hari ini hampir di seluruh dunia mengalami penurunan secara drastis, khususnya di sektor dagang, industri, dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena persoalan COVID-19 ini menjadi satu persoalan yang sangat serius dan dianggap menjadi salah satu monster bagi perekonomian di dunia. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang tingkatannya sudah mendunia, akan tetapi hari ini mengalami kebangkrutan total. Ini menjadi persoalan. Apalagi kalau kita berbicara kepada level bawah, di mana di level bawah ini banyak sekali masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi dan itu mengalami kehancuran. Itulah kekejaman daripada sebuah isu yang di follow up di berbagai media, sehingga secara perlahan dan pasti bahwa isu COVID ini membawa sebuah kehancuran perekonomian. Nah, bagaimana kita dalam hal ini bisa paling tidak sedikit menggeliat, karena isu daripada COVID hari ini, isunya, beritanya sudah mulai meredam, akan tetapi COVID-nya masih ada. Nah, kembali kepada persoalan bagaimana kita bisa membangkitkan persoalan ekonomi kita hari ini. Tentu ini perlu sebuah ekstra kerja keras, perlu sebuah perjuangan yang sedemikian rupa, sehingga paling tidak geliat ekonomi di tingkat bawah itu harus segera menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, khususnya di kota Tasikmalaya ini. Jadi jangan ada lagi hari ini ada pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan perekonomian di level bawah. Kenapa? Karena ketika begitu gencarnya isu COVID ini, kemudian persoalan kegiatan ekonomi masyarakat kecil, masyarakat menengah, dan masyarakat atas juga dibatasi, maka inilah yang terjadi hari ini. Bagaimana keterpurukan ekonomi di kota Tasikmalaya, di Indonesia, bahkan dunia cukup luar biasa. Nah, lalu apa yang menjadi persoalan kita hari ini? Bagaimana agar kita semua bersama-sama untuk melakukan dengan ekstra kekuatan yang besar dalam rangka menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan ekonomi. Dan ini harus menjadi kemauan atau ini harus menjadi sebuah kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat tidak lagi ketakutan dalam kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena ketakutan ini akan menjadi sebuah persoalan, kan? Menjadi persoalan yang cukup serius di tingkat masyarakat, khususnya di level bawah dan menengah. Ketika dia mau melakukan kegiatan ekonominya, kegiatan usahanya, kegiatan dagangnya, kegiatan bisnisnya, itu terkendala oleh suatu kebijakan yang sangat membatasi ruang gerak daripada kegiatan ekonomi. Mudah-mudahan pemerintah akan segera mempunyai sebuah kebijakan yang signifikan sehingga masyarakat kembali bisa beraktivitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha, kegiatan-kegiatan bisnis dari tingkat bawah sampai tingkat atas, sehingga perputaran atau roda ekonomi di negara kita, khususnya di kota Tasikmalaya ini, bisa berjalan kembali. Perlu kita sadari bahwa ini berkaitan dengan persoalan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan di kota Tasikmalaya hari ini meningkat, persentasenya meningkat, sehingga ada istilah orang miskin baru. Nah, ini diakibatkan oleh isu COVID yang cukup santer selama 1 tahun ini, sehingga banyak perusahaan yang tutup, banyak perusahaan yang bangkrut, banyak perusahaan yang merumahkan atau mem-PHK daripada karyawannya, sehingga timbullah yang namanya kemiskinan baru. Bahkan home industry, misalkan di kota Tasik ini terkenal dengan home industrinya, terkenal dengan UMKM-nya, terkenal dengan pengrajin-pengrajinnya. Setiap wilayah, misalkan di Kecamatan Kawalu adalah pengrajin bordir khususnya. Terus kemudian untuk di Mangkubumi misalkan dan Gobras ini sendal atau sepatu misalkan, ada klom gelis dan sebagainya. Kemudian di wilayah lain ada payung gelis dan sebagainya. Dan banyak kerajinan-kerajinan atau handicraft baik di bidang kuliner dan sebagainya ini
merasa sangat keterpurukan diakibatkan oleh COVID. Lalu bagaimana sikap pemerintah sampai hari ini? Masih secara bertahap melakukan kebijakan-kebijakan yang dirasakan bisa melonggarkan kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat. Nah, ini tentu perlu ada keberanian daripada pemerintah daerah dan pemerintah pusat pada umumnya untuk segera melakukan kebijakan terhadap para penggiat ekonomi di bidang apapun, sehingga perekonomian kita ini akan segera pulih kembali. Dan perlu diingat bahwa persoalan COVID-19 ini tidak lepas daripada sebuah rekayasa, sebuah gerakan-gerakan kaum yang menguasai dunia. Mereka ingin mengontrol dunia. Artinya bahwa isu COVID ini sengaja dihembuskan ke setiap pelosok dunia agar supaya mereka bisa kontrol. Dan ini akan berujung dan berdampak kepada persoalan ekonomi. Nah, saya berharap kepada pemerintah, kita ini harus keluar daripada isu-isu yang senantiasa ini membuat kita terpuruk, membuat kita ini bangkrut, membuat kita ini miskin. Nah, dengan cara apa? Paling tidak pemerintah harus mempunyai sistem yang baru, sistem yang membuat kebijakan-kebijakan yang lebih longgar kepada seluruh aktivitas masyarakat di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, dan di bidang kesehatan. Ini agar segera pulih kembali, sehingga pemerintah harus ada kemauan yang keras untuk merubah tatanan sebuah negara yang baru, yaitu negara Indonesia yang baru, dari kebijakan-kebijakan, dari sistem-sistem yang selama ini mendapatkan intervensi dari berbagai pihak, baik dari luar ataupun dari dalam. Nah, ini perlu ada sebuah terobosan dan keberanian daripada pemerintah untuk menghentikan seluruh aktivitas yang sifatnya bersandar kepada negara-negara asing. Kita boleh meniru negara-negara asing, negara-negara maju, bukan bagaimana kita bersandar kepada mereka atau kita mempunyai sebuah ikatan yang kuat sehingga kita senantiasa akan mendapatkan intervensi dari mereka. Maksud saya adalah bagaimana negara kita ini mempunyai sebuah power, mempunyai sebuah kekuatan yang bersumber dari dalam. Tidak sedikit banyak masyarakat atau warga negara kita ini yang pintar dan cerdas untuk bisa bagaimana memberikan kontribusi terhadap negara agar supaya terlepas daripada himpitan-himpitan dan intervensi-intervensi dari pihak asing. Nah, ini perlu sebuah keberanian yang nyata dari pemerintah Indonesia, para penguasa. Paling tidak masyarakat juga harus betul-betul bersatu, tidak berpecah belah, buat sebuah kekuatan yang besar untuk bagaimana meningkatkan sisi ekonomi kita, sehingga kita tidak lagi menjadi negara yang miskin, tidak lagi menjadi negara yang tertinggal dari negara-negara lain. Harapan kita semua adalah negara kita adalah negara yang maju. Kenapa tidak? Kita sangat bisa melakukan itu. Yang pertama dasarnya adalah bahwa kita punya aset yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah aset SDM. SDM kita juga banyak sekali. Karena penduduk kita itu termasuk penduduk yang cukup besar dibanding negara-negara yang lain. Yang kedua adalah kita juga mempunyai aset SDA, sumber daya alam, yang sangat melimpah. Dan ini tentu ke depan tidak lagi dikuasai oleh pihak-pihak asing. Akan tetapi bagaimana kita sendiri yang bisa mengolah dan menguasainya. Sehingga perputaran ekonomi, pemasukan-pemasukan daripada sumber daya alam itu kan terpusat oleh pemerintah kita, bukan kepada pemerintah asing. Untuk itu, mudah-mudahan isu daripada yang dihempaskan, yang dilemparkan oleh kaum globalis sebagai kontrol dunia, ini tidak lagi menjadi sebuah keterpurukan di negeri kita ini. Demikian. Selamat malam, sampai jumpa dengan saya, Dede Sukmanjaya. Salam sejahtera. Terima kasih. KMB sampai mati. NKRI harga mati.